Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu meskipun lewat tayangan YouTube yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai ibadah online kita. Karena kita tahu saat ini ibadah offline kita ditiadakan kembali karena kita mengikuti aturan dari pemerintah yang mengatakan untuk melakukan kembali PPKM. Jadi harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan beribadah pun dari rumah. Kita sebagai orang percaya, kita bersama-sama mau taat pada aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai wakilnya Allah di muka bumi ini. Dan sekaligus kita bersama-sama ikut untuk turut memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam ibadah secara online saat hari ini, tetap arahkan hati, arahkan pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan. Sehingga di dalam ibadah kita pada hari ini betul-betul Bapak Ibu Saudara sekalian boleh diberkati, boleh dikuatkan, dan boleh dihiburkan oleh Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Baik, sebelum ibadah kita mulai, kita akan terlebih dahulu kita memulai di dalam doa. Tundukkan kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa sekaligus kita berdoa untuk persiapan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih di kesempatan yang indah pada hari ini. Meskipun kami kembali melaksanakan ibadah kami secara bersama-sama secara online, tidak lagi offline. Karena situasi kondisi keadaan yang ada. Oleh karena itu tidak mengurangi semangat kami, kerinduan kami akan Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada secara online. Tetapi biarlah hati kami, pikiran kami tetap terfokus hanya kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan memberkati, mengurapi. Bahkan kami menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tolong mampukan, sanggupkan. Dan Roh Kudus pimpin ibadah kami pada hari ini. Roh Kudus naungi setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati. Sekali lagi Tuhan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan aja. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa mulai ibadah kami pada hari ini. Sama-sama yang siap katakan amin. Satu hal yang kami imani Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu Yesus. Dan kami mau percaya sekalipun Tuhan, kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kami beraktivitas.
Yeah.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita akan kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya akan percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan, sehingga hati dan pikiran kita terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu siapkan hati dan pikiran untuk kita kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita ketundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberikan kita hikmat, pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini betul-betul hidup di dalam kita, dan kita betul-betul boleh mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih di kesempatan yang indah pada hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan Tuhan bersabda kepada kami. Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan bersama-sama kami pelajari pada hari ini. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Hamba yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasan kekurangan hamba. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih. Roh Kudus berjaga-jaga di pintu mulut bibir hamba, sehingga yang keluar dari bibir mulut lidah hamba itu berasal daripada isi hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, biarlah membuka hati pikiran dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, bahkan mengingatkan, bahkan mungkin menegur untuk tetap berada di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam jalur dan kehendaknya Tuhan, bahkan rencana Tuhan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi kami mengundang kuasa Roh Kudus bekerja, beracara dimanapun kami berada pada saat ini, di saat kami menyaksikan ibadah secara online hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang siap katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini, dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 119. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 119 ayat 67, ayat 71 dan ayat 73. Sudah dapat? Bapak Ibu simak baik-baik, saya akan bacakan. Mazmur 119 ayat 67, 71 dan 73. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Maaf, ulangi lagi. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 119 ini, ayat 67, 71 dan 73, maka judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini, saya beri judul tertindas itu baik bagiku. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Tertindas itu baik bagiku. Memang sekilas tentunya tidak ada seorang pun yang akan setuju dengan perkataan yang mengatakan tertindas itu baik bagiku. Karena kalau berbicara atau ngomong tentang tertindas, itu berarti ngomong tentang kesulitan, ngomong tentang kesusahan, ngomong tentang kekurangan dan berbagai macam masalah. Itu namanya tertindas. Nah tentunya banyak orang tidak setuju dengan kata-kata ini. Atau kalau ada yang setuju, ya itu hanya sedikit orang, segelintir orang yang, atau sejumlah kecil orang yang bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini yang mengatakan tertindas itu baik bagiku. Semua orang, termasuk saudara, termasuk saya, kita semua tentunya ingin memiliki kehidupan yang menyenangkan, betul? Kehidupan yang tenang, aman, nyaman, kelimpahan, kecukupan, tidak berkekurangan suatu apapun. Semua kita pasti menginginkan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak ada seorang pun yang mau hidupnya yaitu hidup di dalam penindasan, hidup di dalam kesusahan, kesulitan, kekeringan dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang mau, termasuk saudara dan saya, kalau disuruh memilih. Betul nggak? Nah, tidak ada yang ingin hidup dalam kekurangan,
tekanan dan belenggu, bahkan sakit penyakit yang membelenggu, yang menderat tubuh jasmani. Begitu juga dalam hal ini, pemazmur yaitu Mazmur Daud, dia menulis atau dia mengeluarkan suatu pernyataan yang mengatakan tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Dia mengatakan tertindas itu baik bagiku, itu dikarenakan suatu pengalaman hidup, yaitu penulis Mazmur ini yaitu Daud. Suatu pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, serta kesadaran Daud, kesadaran akan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan di dalam apa? Di dalam kehidupannya, yaitu kehidupan Raja Daud. Makanya Daud mengatakan, sebelum aku tertindas, ayat yang ke-67, simak baik-baik. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada apa? Janjimu. Sebelum Daud mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, mengalami tekanan, mengalami ancaman, mengalami kesukaran di dalam hidupnya, ia mulai apa? Mulai melupakan, bahkan mungkin mulai menjauh daripada Tuhan. Karena apa? Rasa aman, rasa nyaman, kesenangan yang dimiliki oleh Daud, makanya dikatakan menyimpang. Tetapi sekarang dikatakan dia berpegang pada janji-janjinya Tuhan di dalam hidupnya. Berarti di sini yang Daud ingin sampaikan, yang ingin Daud katakan dalam hal ini adalah bahwa ketika aku hidup dalam damai, aku hidup dalam kelimpahan, aku hidup dalam kecukupan, aku hidup dalam kemuliaan, dan tanpa mengalami kesusahan sedikit pun, aku menjauh dari Tuhan dan dia lari dari tanggung jawabnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, Daud ini sadar bahwa hidup yang dipenuhi dan diwarnai dengan kesenangan-kesenangan dunia itu dapat membuat manusia, ini yang ingin Daud sampaikan kepada kita, dapat membuat saudara dan saya, dapat membuat kita semua, yaitu manusia menjadi apa? Menjadi lebih cenderung apa? Untuk kita menjauh daripada Tuhan dibandingkan mendekat kepada Tuhan. Bahkan tidak hanya membuat kita cenderung menjauh daripada Tuhan, tetapi membuat kita melupakan akan Tuhan. Ini kecenderungan seperti ini. Makanya Daud mengingatkan kepada kita semua pada hari ini. Tetapi sebaliknya dikatakan, sebaliknya pada saat kesulitan datang, seringkali itu membuat manusia ingat kepada Sang Pencipta, itu ingat kepada apa? Kepada Tuhan. Memang ada juga yang tidak ingat, bahkan waktu kelimpahan juga tidak semuanya juga, ada juga yang mungkin dia semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Sebaliknya, tapi kebanyakan ini yang terjadi, makanya Daud mengingatkan. Seringkali waktu dalam kesenangan, kelimpahan, kita mulai menjauh, bahkan bisa melupakan Tuhan. Ini peringatan Daud, ini yang dialami oleh Daud dan dirasakan oleh Daud. Makanya dia mengatakan dengan ayat dan firman Tuhan ini, menyimpang dari jalannya Tuhan, menjauh dari rencana Tuhan. Nah ketika kesulitan datang, ketekanan datang, itu membuat dan mengingatkan bahwa keterbatasan sebagai manusia, bahwa kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Berarti secara manusia kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya saudara, mengapa dikatakan seringkali kesulitan itu mengingatkan kita kepada Tuhan? Contohnya, kalau kita melihat waktu terjadi tsunami besar, ya kan, yang disertai dengan gempa yang dahsyat, bahkan mungkin di beberapa daerah, bahkan dimanapun, itu pasti mengingatkan kembali pada Sang Pencipta, mengingatkan kembali pada manusia bahwa Tuhan berkuasa. Sakit penyakit itu mengingatkan kembali kepada kita manusia, menyadarkan kita manusia bahwa siapakah kita ini jikalau tanpa Tuhan. Kekurangan, beban hidup yang berat dan lain sebagainya. Sebetulnya itu membuat sebagian besar kita, sebagian besar manusia, sebagian besar orang menjadi sadar dan begitu dia membutuhkan, memerlukan Tuhan, sehingga membuat dia begitu dekat dengan Tuhan. Mungkin ini yang sedang saudara alami. Mungkin yang sedang Bapak Ibu hadapi, sedang mengalami yang namanya ketertindasan di dalam hidup Bapak Ibu. Tetapi harusnya ketertindasan itu Bapak Ibu sertakan itu baik bagiku.
Tujuannya apa Allah mengizinkan itu? Untuk mengembalikan Bapak Ibu sekalian untuk semakin dekat kepada Tuhan dan menyatakan diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu betul-betul memerlukan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Katakan amin. Nah, itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu, hal yang wajar. Ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, ketika kita mengalami tantangan-tantangan hidup, itu untuk apa? Untuk membuat kita memiliki hidup sebetulnya, memiliki atau mempunyai hidup yang seimbang antara jasmani dan rohani. Jadi memiliki hidup yang seimbang antara jasmani dan rohani. Makanya kebenaran firman Tuhan ini seharusnya mengubah cara pandang kita terhadap kesulitan-kesulitan, terhadap kesukaran-kesukaran yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Mengapa? Karena di dalam kesulitan, karena di dalam kesukaran hidup itu tentunya akan membuat kita yang pertama mengenal sebetulnya siapa diri kita sebenarnya. Mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri berarti kita mengenal batas-batas kekuatan kita. Kita mengenal batas-batas kemampuan kita. Artinya apa? Kita tahu batas kekuatan dan kemampuan kita itu terbatas sebagai manusia. Dan kita tahu kelemahan-kelemahan di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi kita sadar sebagai manusia bahwa kita sebagai manusia tidak mampu tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan yang namanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Setuju? Setuju? Contoh hidup pribadi saya, yang pada dasarnya saya mau katakan bahwa saya bukan adalah orang yang mampu untuk berbuat apapun tanpa Tuhan. Saya menyadari, saya mengenal diri saya bahwa saya tidak mampu tanpa Tuhan. Kalau melihat dari latar belakang saya bukan dibesarkan dari keluarga yang baik. Saya katakan keluarga yang benar. Saya dilahirkan dari keluarga yang broken home. Dan saya dilahirkan dari keluarga yang tidak diajarkan mengejar pendidikan di atas segala-galanya. Mungkin memang ada keluarga saya, khususnya oma saya, mengajarkan untuk pendidikan. Harus kejar, harus baca, cuman sayanya aja yang panggil. Nah, saya dibesarkan dari latar belakang keluarga yang broken home. Keluarga yang hancur, keluarga yang rusak. Sehingga membuat hidup saya, ya kan, jauh daripada Tuhan, membuat hidup saya tidak mengenal Tuhan. Dan saya tahu diri saya seperti apa. Sehingga waktu Tuhan memanggil saya, Tuhan mau memakai saya, dan saya mau memberikan hidup saya dipakai oleh Tuhan, saya sadar bahwa saya tidak mampu, saya tidak sanggup untuk berbuat apapun tanpa Tuhan. Karena kalau lihat latar belakang saya bukan orang yang percaya diri untuk berbicara di hadapan umum. Saya bukan orang yang percaya diri untuk berbicara di hadapan kamera. Saya bukan orang yang percaya diri untuk menyampaikan firman Tuhan atau berkata-kata di hadapan orang. Saya tidak seperti itu. Karena lihat latar belakang saya dibesarkan dari keluarga yang broken home. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya berada dalam Tuhan, saya menyadari dari kelemahan saya, dari ketidakmampuan saya, Tuhan pakai, Tuhan sanggupkan, sehingga saya bisa berbicara di hadapan saudara, saya bisa berbicara ke hadapan banyak orang, saya dapat berbicara kepada orang-orang yang di sekitar saya untuk menyampaikan tentang kabar baik, sehingga saya masuk dalam apa yang diinginkan oleh Tuhan, tugas-tugas dan tanggung jawab Tuhan percayakan bagi saya. Jadi ini contoh hidup pribadi saya yang pada dasarnya saya tidak mampu berbuat tanpa Tuhan. Tetapi jika saya ada berdiri di hadapan saudara hingga sampai saat ini, saya mau akui dengan jujur dan sepenuh hati saya, semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi semua karena anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan bagi saya. Begitu juga saudara dan saya. Saudara dan saya dulunya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tetapi karena Tuhanlah, karena anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan yang membuat saudara menjadi seperti saat sekarang ini. Karena kemurahan Tuhan yang mengangkat saudara seperti saat sekarang ini. Itu yang harus disadari. Kita harus kenal diri kita dahulu seperti apa. Waktu kita belum mengenal Tuhan, namun setelah kita mengenal Tuhan, seperti apa diri kita. Bapak Ibu lihat Daud.
Kalau kita melihat Daud, dia sadar, dia kenal dengan dirinya. Siapalah Daud? Dia hanya seorang penggembala kambing domba, beberapa kambing domba ayahnya. Dia tidak mempunyai pengalaman, keahlian di dalam medan pertempuran peperangan. Sementara dia harus menghadapi seorang tentara yang gagah perkasa, tinggi besar, kita tahu, Goliat, yang mempunyai pengalaman perang yang begitu luar biasa, sehingga Goliat ditakuti, disegani dan dielulukan oleh orang-orang Filistin, oleh pasukan-pasukan Filistin. Siapakah Daud? Dia tahu bagaimana mungkin dia dapat mengalahkan seorang raksasa Goliat hanya dengan menggunakan sebuah ketapel dan berapa batu yang diambil dari kali? 5 batu dari kali. Hanya dengan 1 batu dia dapat menumbangkan Goliat. Karena apa? Dia tahu kalau hanya dengan keahlian dia sebagai penjaga kambing domba ayahnya, dia tidak akan mungkin dapat mengalahkan seorang raksasa Goliat. Tetapi dia tahu, dia kenal Allahnya, dia kenal Tuhannya adalah Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa. Sehingga dia mengatakan, kamu datang dengan tongkat dan lebing, tapi aku datang padamu dengan demi nama Allah dari antara barisan Israel yang engkau hina itu. Hari ini juga Allah akan memberikan kepada bangsa Israel kepalamu, hidupmu. Dan hari ini juga engkau akan jatuh, akan mati. Seperti itu istilahnya. Apa yang terjadi, saudara? Hanya dengan ketempel. Tidak masuk akal. Tapi terjadi, kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan. Coba kalau tanpa Tuhan, cuman Daud mengandalkan keahliannya saja, apa yang terjadi? Tidak akan mungkin bisa Daud. Tapi skillnya ada, dengan kuasa Tuhan yang menyertai skill kemampuan Daud sehingga Goliat tumbang. Begitu juga hidup kita, tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apapun. Mungkin saudara punya skill, saudara punya keahlian-keahlian tertentu, tetapi kalau tanpa disertai dengan Tuhan, saudara jangan pernah berharap Tuhan akan membuat lebih maju, lebih berhasil, dan lebih meningkat lagi. Tetapi waktu saudara menyertai Tuhan, menyertakan Tuhan, maka saudara akan dibuat maju, meningkat, dan berhasil, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini contohnya. Pribadi saya yang tidak bisa berbuat apapun, saya tahu, saya kenal diri saya. Saya bukan orang yang mampu dengan latar belakang saya, dan saya orang yang minder, orang yang tidak percaya diri. Tetapi waktu saya hidup di dalam Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Kuasa Tuhan yang ada dalam diri saya, bukan kemampuan kuat dan gagah saya. Saya tahu diri saya. Nah, saudara kenal diri saudara juga, bahwa saudara tidak mampu, saya mengatakan, kalau tanpa Tuhan. Oleh karena itu, andalkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Yang kedua, tidak hanya dikatakan, yaitu di dalam kesulitan hidup akan membuat kita mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita. Tetapi yang kedua, kita itu diajarkan untuk belajar akan ketetapan Tuhan. Artinya kita harus mau belajar ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Ketetapan Tuhan itu kita sebut juga dengan rencana-rencana Tuhan, ya kan? Dan rencana Tuhan itu juga kita sebut dengan ketetapan Tuhan. Ketetapan, rencana itu sama, ya. Ketetapan Tuhan ini yang dimaksud Daud adalah tugas dan panggilan Daud, beban-beban yang harus dipikul Daud serta seluruh rencana Tuhan untuk Daud. Nah, jadi melalui ketertindasan ini yang dialami oleh Daud, ini membuat Daud mengerti apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi dirinya, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya, apa yang harus Daud lakukan, apa yang harus Daud tinggalkan, apa yang harus Daud lepaskan. Agar apa? Agar rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Daud. Begitu juga dengan saudara dan saya, begitu juga dengan kita orang yang percaya. Kita juga harus berani bertanya bahkan kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan bagimu Tuhan? Apa yang harus aku tinggalkan dan lepaskan dari dalam hidupku untuk masuk dalam rencanamu Tuhan yang indah, agar tergenapi rencanamu yang besar bagiku? Harusnya kita berani bertanya, seperti halnya Daud, dia yaitu menyadari melalui ketertindasan itu, yaitu untuk apa? Untuk membuat dia tidak melupakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia, yang mana rencana Tuhan sudah ditetapkan di dalam kehidupannya agar tergenapi. Nah, apa yang harus, pertanyaannya, aku lakukan?
Bapak Ibu Saudara lakukan? Apa yang harus saya, apa yang harus kita lakukan agar rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita? Karena kita tahu banyak sekali penghalang untuk ketetapan atau rencana Tuhan tergenapi dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan yang pertama tentunya, kita harus berani melangkah untuk mendekat kepada Tuhan. Melangkah mendekat kepada Tuhan. Kita harus berani melangkah. Untuk apa? Mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh kepada Tuhan. Menjauh daripada Tuhan, tapi melangkah untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak hanya kita berani melangkah untuk mendekat kepada Tuhan, tetapi kita harus belajar untuk belajar apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga engkau dipimpinnya, sehingga engkau bertindak hati-hati di dalam langkah hidup. Ini yang Tuhan mau. Mendekat kepada Tuhan, baca dan renungkan, bahkan lakukan setiap firman Tuhan yang adalah ketetapan Tuhan bagi saudara dan saya, agar rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Yang kedua, apa yang harus aku lepaskan? Apa yang harus aku tinggalkan dari dalam hidupku ini agar rencana Tuhan tergenapi di dalam hidupku ini? Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10, Bapak Ibu buka. Bapak Ibu bisa simak. Saya akan bacakan. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10. Saya akan bacakan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini yang harus kita lepaskan, kita tinggalkan. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, itu saudara saya. Tetapi sekarang itu saudara saya, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita tinggalkan? Apa yang harus kita lepaskan? Firman Tuhan sudah jelas untuk kita meninggalkan, melepaskan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan, ketetapan Tuhan bagi hidup kita. Kebanggaan, kesombongan, termasuk keserakahan, nafsu jahat kita, iri hati, ya kan, amarah, malas. Tuhan mau kita tinggalkan semua itu. Kalau itu ada di dalam diri kita, melekat di dalam hidup kita, maka rencana Tuhan tidak akan tergenapi. Atau mungkin rencana Tuhan sulit untuk tergenapi sepenuhnya di dalam kehidupan setiap kita. Makanya buang, tinggalkan. Percabulan, nafsu jahat, semua kita buang, kita tinggalkan, agar rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yesaya 59 ayat pertama dan ayat yang kedua mengatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan dikatakan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berarti kejahatan dan dosa itu tidak hanya menghalangi doa kita, tetapi menghalangi rencana Tuhan, menghalangi ketetapan-ketetapan Tuhan bagi saudara dan saya untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Itu terhalangi karena dosa dan kejahatan kita ini yang ada di dalam diri kita, yang tidak mau kita tinggalkan, yang tidak mau kita lepaskan dari hidup kita. Seringkali kita sebagai manusia, kita baru menyadari akan rencana Tuhan
buat kita itu pada saat kita dalam apa? Dalam ketertindasan. Makanya tertindas itu baik bagiku. Itu yang dikatakan Daud. Harusnya perkataan Daud ini juga menjadi perkataan kita. Tuhan, tertindas itu baik bagiku. Itu apa? Menyadarkan aku agar aku kembali kepada jalan Tuhan, masuk kepada ketetapan rencana Tuhan yang indah, yaitu memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagiku. Nah, Bapak Ibu, jikalau saat ini Bapak Ibu saudara sekalian sedang tertindas, saya mau katakan bahwa itu adalah kesempatan agar mata rohani kita, mata rohani Bapak Ibu terbuka dan menjadi apa? Mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Mengapa? Karena sekali lagi rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah, memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab Allah mengetahui rancangan apa yang ada pada Dia mengenai saudara dan saya. Bukan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Katakan sama-sama. Hari depan yang penuh pengharapan. Katakan, aku percaya bahwa hari depanku adalah hari depan yang penuh pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Dan terlebih firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita. Mungkin saat ini memang kita sedang tertindas karena situasi, kondisi, keadaan pada saat ini yang mana tidak menentu. Wabah COVID-19 ini yang merebak di mana-mana. Sehingga kita dibatasi di dalam bekerja, sekolah, dan dalam beribadah. Kita dibatasi semuanya. Bahkan perekonomian mungkin semakin sulit saat-saat ini. Tuhan izinkan kita mengalami ketertindasan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Dan waktu kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan ketertindasan, maka Dia akan keluar untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama, yaitu berbicara tentang tertindas itu baik bagiku. Ketika kami mengalami ketertindasan, sebetulnya Tuhan mengizinkan itu untuk kami mengenal diri kami sendiri, bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu, bahwa tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Oleh karena itu kami bersyukur ketika kami tertindas, menyadarkan kami untuk kami masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ajarkan kami juga dalam ketertindasan pada saat ini, untuk kami mau belajar ketetapan-ketetapan-Mu, yaitu belajar rencana-rencana-Mu. Karena rencana-Mu adalah selalu rencana yang indah bagi kami. Meskipun kenyataannya kami lihat sepertinya jauh dari rencana-Mu Tuhan. Karena ketertindasan yang kami alami, karena kesulitan yang kami alami, karena kesukaran yang kami alami, karena sakit penyakit yang mendera tubuh jasmani kami. Tetapi kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada ketetapan-Mu yang memberikan masa depan penuh pengharapan bagi kami. Oleh karena itu tolonglah kami untuk mampukan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap percaya pada ketetapan-Mu. Ada rencana-Mu yang indah bagi kami. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Dan mau berdoa buat setiap umat Tuhan. Mari Tuhan memberkati. Mari Tuhan sekali lagi bekerja berkarya di depan Tuhan. Dalam nama Yesus, kuatkan dan mampukan. Jikalau umat Tuhan saat ini sedang mengalami yang namanya tertindas. Dan biar umat Tuhan dapat mengatakan, tertindas itu baik bagiku. Agar tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi kembali kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa berkati umat-Mu, kuatkan, sangguhkan, mampukan. Karena Hamba percaya di balik semua ini ada rencana yang indah atas kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Dan saatnya kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Kami terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran bahkan hidup kami. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ampuni kami Tuhan. Ampuni akan dosa, kesalahan kami, pelanggaran kami, kejahatan kami. Ampuni kami dan layakkanlah kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Berkati roti dan anggur yang akan kami minum, yang akan kami makan. Biar itu menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus. Sehingga waktu kami mengingat pengorbanan Kristus, kami boleh menghargai apa yang sudah Yesus Kristus lakukan bagi kami, dengan kami hidup sungguh lagi bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Siapkan roti dan anggur Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Yesus Tuhan. Mari bersama-sama angkat roti di tangan Bapak Ibu, tangan kanan Bapak Ibu, tinggi melebihi kepala Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu buat roti ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, ketika kami mengambil bagian di dalamnya, biarlah kami betul-betul memperingati dan menghargai apa yang Tuhan sudah bagi kami. Roti di tangan kanan kami melebihi kepala kami. Roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya. Oleh karena itu, ketika kami memakan roti ini, biarlah kami sekali lagi memperingati pengorbanan Kristus bagi kami dengan kami hidup lebih sungguh lagi. Layakkan kami, kuduskan, sucikan, dan kami akan memakan roti ini. Kami akan memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan, benar Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama angkat cawan ini tinggi melebihi kepala Bapak Ibu sekalian. Cawan ini adalah melambangkan perjanjian baru, yaitu darah Kristus yang sudah tercurah bagi gerejanya, bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, ketika kita meminum cawan ini, biarlah kita memperingati pengorbanan Kristus bagi kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal untuk membawa kita hidup di dalam kebenarannya. Oleh karena itu, mari kita akan minum anggur ini menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang sudah membayar kami lunas, sehingga kami bukan lagi milik dunia ini, tetapi kami milik Kristus. Oleh karena itu, biarlah hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kami minum anggur ini, biarlah ini memperingati akan pengorbanan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu. Biar oleh perjamuan kudus ini tetap mengingatkan kami akan kasih, pengorbanan, kebaikan Tuhan bagi kami, dengan kami hidup lebih sungguh lagi untuk Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Ujian penyembahan, oleh firman Tuhan, bahkan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita secara online ini. Kita akan akhiri bersama-sama di dalam doa. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat Pulau Bali di mana tempat kota kita berada, tempat kita tinggal. Dan kemudian saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian agar tetap kita semua dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan, dalam situasi seperti saat sekarang ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa, dan saya akan akhiri sekaligus dengan doa berkat yang dari Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami meskipun secara online. Namun kami percaya itu tidak mengurangi semangat kami akan Tuhan, semangat kami, kerinduan kami untuk mengalami Tuhan secara pribadi dimanapun kami berada saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi biar ibadah ini biarlah menjadi ibadah yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati semua yang sudah melayani dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan pakai semakin hari, semakin hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa sebelum mengakhiri ibadah kami buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami untuk terlepas dari wabah yang sedang merebak saat ini Tuhan. Dengan kami boleh bekerja sama sebagai masyarakat dengan pemerintah memutus penyebaran mata rantai daripada COVID-19 ini, dengan kami mentaati aturan yang dibuat pemerintah, protokol kesehatan kami boleh terapkan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami sebagai warga, sebagai masyarakat untuk mentaati ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, siapapun yang sedang terinfeksi wabah virus corona ini, Tuhan tolong mereka Tuhan, biar mereka mendapatkan suatu perawatan yang tepat. Tuhan tolong para tim medis juga, garda terdepan, biarlah perlindungan Tuhan turun atas mereka, agar mereka dapat mengatasi, dapat menolong, dapat membantu orang-orang yang terinfeksi dengan wabah ini Tuhan, virus corona. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami menyadari bangsa kami saat ini sedang tertindas dengan wabah ini, tetapi dengan tertindas ini, biarlah membuat bangsa kami kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Pulau Bali di mana kami tempat tinggal. Tempat kami tinggal, tempat kami berada. Kami berdoa buat keamanannya di mana kami berada. Karena kesejahteraan kota di mana kami berada, itu kesejahteraan kami juga. Berkati pemerintah di Pulau Bali ini Tuhan, gubernur dan jajarannya. Tuhan tolong berikan iman bagi mereka untuk mengatasi wabah yang sedang merebak juga Tuhan pada saat ini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, dan masyarakat Bali, bahkan kami juga yang ada di Pulau Bali ini, kami tetap mau mentaati dan melakukan prokes dengan baik dan benar. Tuhan Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini, bahkan yang mungkin belum bisa mengikuti. Tuhan memberkati, berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungannya daripada Tuhan. Dijauhkan dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah sengatnya dipatahkan di dalam nama Yesus, dan biarlah tiang hati Tuhan berjaga sekeliling umat Tuhan. Hamba berdoa biarlah apa menjadi janji Tuhan atas umat Tuhan, janji berkat Tuhan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Biarlah turun atas umat Tuhan sehingga dicukupkan, bahkan dilimpahkan. Meskipun dalam masa-masa sulit sekarang ini, tetap dicukupkan, dilimpahkan oleh Tuhan sehingga tidak berkekurangan suatu apapun. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sakit dengan bilur-bilur Yesus menyembuhkan, jemaat Tuhan yang kekurangan, Tuhan tolong buka jalan sehingga dicukupkan di dalam nama Yesus. Berdoa jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan-pergumulan pribadi, Tuhan tolong, Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan sehingga jemaat Tuhan betul-betul mendapatkan jalan keluar, jawaban dari pergumulan hidup mereka, karena Tuhan yang menolong. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kami akan mengakhiri ibadah kami secara online ini, dan kami mengakhirinya dengan doa berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan arahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa dengan doa berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama ini berkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaikum. Besem Hamasyah. Nantikan ibadah online selanjutnya di minggu yang akan datang.